Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan Amara Cika Darnesia, Vina Yuni Astuti, dan Fauzi Nur Iqbal akan menjelaskan materi tentang inteligensi. Apa itu inteligensi? Inteligensi dari kata Latin intelligere yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan atau menyatukan satu dengan yang lain. Istilah inteligensi kadang-kadang atau justru sering memberikan pengertian yang salah, yang memandang inteligensi sebagai kemampuan yang mengandung kemampuan tunggal, padahal menurut para ahli inteligensi mengandung bermacam-macam kemampuan. Setelah itu pengertian atau arti inteligensi menurut para ahli. Yang pertama, C.P. Chaplin. Inteligensi itu sebagai kemampuan yang menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Yang kedua, menurut David Wechsler, inteligensi sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Yang ketiga, menurut Terman, inteligensi sebagai ability yang berkaitan dengan hal-hal yang konkret dan ability yang berkaitan dengan hal-hal yang abstrak. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Faktor yang mempengaruhi inteligensi individu menurut Bailey adalah yang pertama keturunan, latar belakang sosial ekonomi, yang kedua lingkungan hidup, yang ketiga kondisi fisik, dan yang terakhir iklim emosi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inteligensi sehingga mengakibatkan adanya perbedaan inteligensi seseorang dengan yang lain. Yang pertama pembawaan kematangan, 2 pembentukan, dan 3 minat dan pembawaan khas. Saya Amara Cika Darnesia, di sini akan menjelaskan tentang teori inteligensi. Teori yang pertama adalah teori Dwi faktor. Menurut Spearman, inteligensi itu mengandung 2 macam faktor, yaitu yang pertama general ability atau general factor. General factor terdapat pada semua individu, tetapi berbeda satu dengan yang lain. General factor selalu didapati dalam setiap performance. Adapun karakteristik dari teori general inteligensi ini, yang pertama berupa kemampuan umum yang telah dibawanya sejak lahir. Yang kedua bersifat konstan. Yang ketiga digunakan dalam setiap kegiatan yang bersifat individu. Yang terakhir jumlahnya berbeda pada setiap individu. Yang kedua ada special ability atau special factor. Faktor ini bersifat khusus, yaitu mengenai bidang-bidang tertentu. Teori ini biasanya berhubungan dengan saraf, otot, ingatan, latihan, serta pengalaman. Adapun karakteristik dari special ability ini. Yang pertama diperoleh dan dipelajari dari lingkungan. Yang kedua, faktor spesial ini bervariasi dari satu kegiatan yang satu dengan yang lainnya dengan individu yang sama. Yang ketiga, jumlah kandungan faktor spesial dalam tiap orang pada umumnya berbeda-beda. Yang kedua ada teori grup faktor. Bird mempunyai pandangan yang berbeda namun dekat dengan pandangan Spearman. Menurut Bird, di samping general ability dan special ability, masih terdapat faktor yang lain lagi, yaitu common ability atau common factor. Common factor adalah merupakan faktor sesuatu kelompok kemampuan tertentu, misalnya common factor dalam hal bahasa, common factor dalam hal matematika. Yang ketiga ada teori kelompok faktor atau group factor teori. Menurut Thurston, dalam inteligensi adanya faktor-faktor primer yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada spatial relation, yaitu kemampuan untuk melihat atau mempersepsi gambar dengan 2 atau 3 dimensi menyangkut jarak atau spatial. Yang kedua ada perceptual speed, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan judging mengenai persamaan dan perbedaan atau dalam respons terhadap apa yang dilihatnya secara detail.
Yang kedua ada verbal comprehension, yaitu kemampuan yang menyangkut pemahaman kosakata atau vocabulary, analogi secara verbal, dan sejenisnya. Yang keempat ada word fluency, yaitu kemampuan yang menyangkut dengan kecepatan yang berkaitan dengan kata-kata, anagram, dan sebagainya. Lalu ada number facility, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan dalam berhitung atau komputasi. Lalu yang nomor 6 ada associative memory, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan ingatan, khususnya yang berpasangan. Lalu yang terakhir ada induction, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh prinsip atau hukum. Yang keempat ada teori 3 dimensi atau three-dimensional theory. Teori Guilford digambarkan dengan sebuah kubus yang menggambarkan adanya 120 faktor dalam inteligensi. Tiap faktor dinyatakan dalam tiap sel dalam kubus dari kombinasi 3 dimensi tersebut. Konsep Guilford pada dimensi operasi diantaranya mengandung pengertian mengenai apa yang disebut sebagai berpikir divergen dan berpikir konvergen. Berpikir divergen erat kaitannya dengan berpikir kreatif atau original problem solving, yaitu adanya beberapa macam alternatif atau kemungkinan jawaban terhadap pemecahan masalah. Lalu berpikir konvergen berkaitan dengan pemecahan masalah atau problem solving dengan jawaban tunggal yang tepat. Lalu yang terakhir ada teori menurut Cattell. Cattell berpendapat bahwa ada 2 komponen dalam aktivitas intelektual, yaitu yang pertama, fluid intelligence, berkaitan dengan kemampuan yang mencerminkan potensi inteligensi yang independen dari sosialisasi dan pendidikan. Yang kedua ada crystallized intelligence, lebih mencerminkan aspek budaya termasuk pendidikan formal yang dipadu pengetahuan dan keterampilan atau skill. Pengukuran intelijensi. Psikolog mengukur kecerdasan dengan menggunakan tes yang menghasilkan nilai yang dikenal sebagai kecerdasan individu atau intelligence quotient atau IQ. Tes kecerdasan yang baik memenuhi 3 kriteria, yaitu validitas, reliabilitas, dan terstandardisasi sehingga skor yang diperoleh individu dapat dibandingkan. Tes pertama, yang merupakan tes intelijensi modern, dikembangkan oleh seorang dokter yang juga ahli psikolog berkebangsaan Prancis, Alfred Binet. Ia kemudian dibantu oleh sejawatnya, Théophile Simon, sehingga tesnya terkenal dengan nama tes Binet-Simon. Seri tes Binet-Simon ini pertama kali diumumkan antara tahun 1908 sampai 1911 yang diberi nama Scale Métrique d'Intelligence atau skala pengukur intelijensi. Lalu pada tahun 1916, Lewis Terman mempublikasikan revisi Stanford dari tes Binet yang kemudian dikenal dengan nama Stanford Binet Intelligence Scale dan direvisi lagi pada tahun 1937, 1960, 1972 dan terakhir pada tahun 1986. Lalu Terman menerapkan indeks intelijensi praktis yang disarankan oleh ahli psikologi Jerman William Stem. Indeks ini adalah intelligence quotient yang lazim dikenal sebagai IQ. Indeks ini mengekspresikan intelijensi sebagai rasio usia mental atau MA terhadap usia kronologis atau CA. Dengan rumus IQ sama dengan MA atau usia mental bagi CA atau usia kronologis dikali 100.
Dengan ini, 100 digunakan sebagai pengalih, sehingga EQ memiliki nilai 100 jika MA sama dengan CA. Jika MA lebih dari CA, maka EQ lebih kecil dari 100. Jika MA lebih tinggi dari CA, maka EQ lebih tinggi dari 100. Untuk menginterpretasikan nilai EQ, Terman mengklasifikasikan EQ dalam beberapa kategori sebagai berikut. 0 sampai 19 dengan kategori idiot, 20 sampai 49 kategori imbecile, 50 sampai 69 kategori moron, 70 sampai 79 kategori inferior, 80 sampai 89 kategori bodoh, 90 sampai 109 kategori normal, 110 sampai 119 pandai, 120 sampai 129 superior, 130 sampai 139 sangat superior, 140 sampai 179 gifted, 180 ke atas kategori genius. Dan saat ini terdapat sejumlah tes kecerdasan yang banyak digunakan. Di antara tes yang paling populer adalah Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS dan Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC yang dikembangkan oleh David Wechsler pada tahun 1939. Tes WISC digunakan untuk mengukur intelijensi anak-anak umur 5-15 tahun dan tes WAIS digunakan untuk orang dewasa di atas umur 15 tahun. Menurut Abror, skala Wechsler dibagi menjadi dua kelompok subtes, yaitu tes verbal dan tes perbuatan performance. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.